Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi demonstrasi kemarin ya, benar-benar sangat disayangkan pada akhirnya pun memakan korban jiwa. Kalau kita baca ya, dilansir dari Glora.co, ternyata korbannya adalah seorang ojol yang dilindas mobil rantis Brimob sedang antar orderan ya. Jadi yang korban ini bukan lagi melakukan aksi demo, tetapi memang lagi mengantarkan orderan. Jadi kalau kita baca di Glora.co, Alvan tertabrak hingga terlindas kendaraan taktis rantis bertuliskan Brimob yang sedang membubarkan demonstran di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jadi peristiwa ini terekam dan viral di sosial media. Dalam video yang beredar sambil menyalakan sirine, mobil rantis Brimob Polri itu melaju kencang ke arah pendemo yang langsung berhamburan. Namun ada salah satu seorang pengemudi ojol yang tak sempat menjauh. Akhirnya menjadi korban tertabrak dan terlindas mobil operasional Polri itu. Video itu memperlihatkan setelah menabrak korban, kendaraan rantis Brimob Polri tersebut kemudian berhenti beberapa detik lalu melaju lagi. Alhasil pengemudi ojol itu pun terlindas. Ratusan massa yang geram melihat kejadian itu lalu mengejar mobil tersebut dan mencoba memukuli serta melempari dengan berbagai benda. Namun dalam video terlihat mobil rantis itu berhasil melaju lebih jauh menghindari massa. Jadi kita lihat ya, sampai dikejar, mobil rantis Brimob itu dikejar oleh massa, oleh ojol ya. Dan pada akhirnya pun Kapolri mengeluarkan permintaan maafnya. Gara-gara kejadian tersebut ya, banyak netizen di sosial media bersuara. Nah, seperti Ferry Irwandi juga ikut buka suara mengatakan mulut sampah Sahroni punya andil besar kekacauan. Nah, kalau kita baca ya, dilansir dari akurat.co, konten kreator Ferry Irwandi menyebut mulut sampah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mempunyai andil besar dalam kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Ingat, Ahmad Saroni 88 mulut sampah, Anda punya andil yang besar dari semua rangkaian buruk dan duka ini. Nyawa yang melayang, korban yang terluka, dan keluarga yang ditinggalkan. Tulis Ferry Irwandi dalam kolom caption postingan terbarunya Jumat 29 Agustus 2025. Ferry juga mengatakan tidak peduli seberapa powerful, kaya, dan orang yang telah dipenjarakan Sahroni, Anda adalah salah satu pihak yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Camkan itu baik-baik, tutupnya. Jadi kekacauan yang terjadi kemarin di Pejompongan yang memakan korban ojol ya, akhirnya meninggal dunia itu, menurut Ferry Irwandi ini, yaitu gara-gara mulut sampah Sahroni yang mentolol-tololkan rakyat ya, yang pada saat itu sangat marah sekali ingin membubarkan DPR. Jadi sebenarnya asal muasal marah masyarakat ini terhadap anggota DPR karena di saat kondisi bangsa ini yang lagi susah, bahkan Prabowo melakukan efisiensi hampir semua kementerian, bahkan dana-dana ke daerah yang dikirim oleh Sri Mulyani ikut dipotong. Tetapi di sisi lain anggota DPR ya, gajinya, tunjangannya malah dinaikin. Ini yang menjadi ketimpangan dan menjadi sorotan netizen di sosial media, sehingga membuat kemarahan rakyat ya melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 25 Agustus 2025 kemarin. Dan pada akhirnya pun ya berlanjut aksi demo tersebut pada tanggal 28 Agustus 2020 masuk. Nah, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda ya. Kira-kira apakah kekacauan yang terjadi di Pejompongan yang memakan korban jiwa, ya ojol yang lagi antar orderan, apakah bagian dari pernyataan-pernyataan dari anggota DPR yang dinilai tidak bertanggung jawab, bahkan untuk meminta maaf atas pernyataannya saja mereka pun tidak berani, ya. Mereka hanya berani menutup kolom komentar supaya tidak diserbu oleh netizen. Kita berdoa mudah-mudahan korban jiwa ojol yang antar orderan itu ya, mudah-mudahan keluarganya diberi ketabahan. Dan kita berharap jangan sampai terjadi kekacauan lagi memakan korban jiwa. Walaupun katanya hari ini ya, ojol akan melakukan aksi yang sama. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen di sosial media. Kalian sudah lihat postingannya suara.com nggak? Bapak Gojek mondar-mandir berharap dapat orderan di saat orang-orang rame demo. Dia hanya mencari rezeki, anak istrinya menunggu di rumah, dan belum tentu mendapat rezeki yang lebih. Dia hanya berharap mendapatkan rezeki. Lagi di tengah jalan pelan-pelan ditabrak pakai mobil polisi yang dari baja itu. Ya ampun, tadi subuh ditabrak, ditelindas, ya ampun. Kalian lihat nggak postingannya di suara.com? Postingannya ada di sana. Itu polisi ya. Kita rakyat kecil, Bapak Gojek nyari uang yang untungnya nggak seberapa.
anak istrinya menunggu di rumah. Hasil gojeknya belum tentu bisa buat pendidikan yang layak. Tapi dia tetap bayar pajak. Setiap income-nya, setiap pendapatannya selalu bayar pajak. Pajaknya dipakai untuk bayar kau para polisi. Tapi kau tega menabrak bapak Gojek yang gak salah apa-apa, yang tidak menyerang kamu apa-apa. Miris banget, aku tadi lihat postingannya di suara.com. Sedih banget bapak Gojeknya. Coba kalian cek lagi, aku sedih. Ikut, emosi, tapi ikut teriak, aku teriak. Nonton aja aku teriak. Bapak ojek yang lagi berharap nyari rezeki, ampun. Aduh. Semoga 98 nggak terulang ya. Katanya Polri bertanggung jawab penuh. Spill dong, tanggung jawabnya kayak gimana? Dikasih apa bapak yang telah kehilangan anaknya? Mau tahu gue tanggung jawabnya Polri kayak gimana? Ini gue udah mau tidur sebenarnya, cuman gue abis nonton video itu yang polisi nabrak ojol itu sampai itu sengaja menurut gue, karena kenceng banget di tengah keramaian. Kenapa sih? Terus udah nabrak, dia maju terus padahal di bawahnya itu masih ada orang kelindes. Gue tuh bener marah banget, gue tuh sampai nangis, sampai ya Allah, kok ada ya orang setega itu, anjing banget. Bukan manusia kata gue. Tebak-tebakan aja deh, ini ujungnya gimana. Itu yang nabrak bakal diproses atau enggak, gue nggak tahu nanti ujungnya gimana, karena kemarin polisi yang narkoba aja cuma disuruh sholat. Ini gue nggak tahu disuruh sholat wajib apa sholat sunnah kali. Gue nggak ngerti lagi. Kalau sampai nggak diproses, gue udah nggak ngerti lagi sama negara ini. Gue harus percaya sama siapa? Cuman rakyat aja yang bisa dipercaya. Gue sedih banget guys ngeliat ini. Polisi Republik ini membunuh satu rakyatnya dengan mobil rantis barakuda. Apa pikiran lo dan siapa yang memerintahkan lo untuk menjalankan rantis barakuda di tengah-tengah orang, manusia yang berjalan? Ini sudah pelanggaran berat HAM yang terekam dalam kamera, dan besok semua media internasional sudah akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh polisi negara ini melindas rakyatnya pakai mobil perang. Yang kalian tertibkan itu manusia, tidak menggunakan kendaraan apapun dan tidak menggunakan tameng apapun. Dia tidak berbahaya untuk mobil lo dan dia tidak berbahaya untuk orang-orang yang sudah berseragam dan bersenjata. Kenapa memukul mundur demonstran seperti itu? Driver ojol itu bernama Afan Kurniawan yang sangat muda sedang mengantarkan barang ke area Bendungan Hilir, terjepit di dalam keramaian. Kemudian mobil barakuda lo itu ugal-ugalan nabrakin orang. Lo gak cuman akan bunuh satu orang kan tujuan lo? Siapa di balik kuping lo itu yang bilang bahwa boleh melaju sampai kokas? Lo melaju dan tidak berhenti dan gak menghadapi masyarakat saat itu dan gak menjawab. Siapa? Angkatan bersenjata itu punya satu komando dari atas untuk melaju atau tidak, untuk diam atau sekedar berlindung dan mengayomi rakyat. Polisi harusnya menjaga demonstrasi itu selesai dengan damai. Ketika sudah makan korban jiwa, dilihat dengan mata kepala kita sendiri, satu Indonesia, bahwa mobil lawan manusia, bukan tank lawan tank. Kapolri hanya minta maaf atas kesalahan yang terjadi. Siapa yang memberi komando? Mobil itu bisa kebut-kebutan dan ugal-ugalan melawan manusia. Siapa? Istana hanya minta maaf lewat Mensesnek Prasetyo Hadi. Sekarang presidennya mana? Rakyatnya udah dilindes hidup-hidup sama salah satu yang lo pegang kuat-kuat, Polri. Mana petinggi-petinggi? Mana orang yang harusnya melindungi rakyat dan berjuang demi rakyat? Lo semua dibayar pakai uang rakyat. Rantis barakuda dibayar oleh rakyat. Semua yang lo pakai itu dibayar oleh rakyat. Orang-orang yang berjuang di atas ojol untuk sekedar mendapatkan uang untuk membayar pajak lo. Dan ini yang lo lakukan. Lo tunggu ya.
Lo tunggu gimana rasanya rakyat akan bersuara dan rakyat akan bersatu. Solidaritas rakyat gak akan pernah kalah. Rakyat bersatu ketika lo semua sama-sama nangis sama gue. Gue gak pernah ngepost jam segini dan gue gak pernah immediately langsung merinding, badan gue dingin lagi. Ini terasa seperti tahun 98. Kenapa harus ada korban jiwa? Kenapa harus ada korban jiwa? Dan ini dilihat sama dunia internasional. Belum genap 1 tahun pemerintahan lo, Indonesia sudah kayak gini. Dan lo biarkan aja siapa yang ikutan sama gue, resistance dan tetap lawan. Kalau lo semua masih tetap bungkam dan lo masih tetap menutup mata bahwa Indonesia baik-baik saja, lo gila. Ada rakyat Indonesia yang dilindes sama aparat negaranya sendiri anjir. Pakai mobil Brimob dengan kecepatan penuh sampai meninggal. Dari videonya juga udah jelas nih mobil Brimob dari jauh juga udah kelihatan. Nih korban itu lagi susah untuk minggir gitu, lagi nunduk tapi lu hantem aja. Korbannya lahir tahun 2004, masih 21 tahun, masih muda. Perjalanan hidupnya masih panjang tapi tewas dibunuh sama polisi. Sumpah ini berita yang paling menyakitkan gitu. Sedih banget, pilu. Negara termasuk aparat yang seharusnya menjaga keselamatan kita, menjaga hak asasi kita, tapi malah merampas nyawa kita. Anjing lah, kita bayar pajak buat ngegaji orang-orang yang pada akhirnya ngebunuh kita semua anjing. What the fuck? Sumpah sampai akhir hidup gua kayaknya akan terus benci polisi. Kalau semua orang suka polisi dan cuman ada satu pembenci, itu nama gua. Kedepannya ini udah pasti putusin ekor. Udah ketebak, belajar dari kasus Kanjuruan, Gama, Afif. Hukumannya untuk 1 orang, 2 orang. Padahal masalah yang ada di kepolisian itu ya masalah sistemik. Emang udah harusnya direformasi. Karena kejadian seperti ini ya terus berulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gue turut berduka, gue masih gak nyangka. Tadi pukul 20 waktu Indonesia Barat sempat lihat videonya di media sosial. Ada satu yang terbaring di rumah sakit. Dan sekarang pukul 23 ada korban jiwa. Driver ojek online di tengah kerumunan yang terlihat kendaraan taktis. Ini fatal banget, Pak. Alat negara yang harusnya menjaga, melindungi setiap keselamatan jiwa seluruh peserta aksi, tapi betul-betul melakukan tindakan yang tidak terukur. Bayangin di tengah kerumunan, dia nerabas dengan kecepatan. Bisa kita lihat video yang beredar, sampai ada korban jiwa. Gue sangat berharap segera direspon, ditanggapi, diinvestigasi sesegera mungkin, Pak. Harus ada orang yang bertanggung jawab. Jangan sampai eskalasinya meningkat. Menurut gue, kali ini kelakuan anggota polisi yang bawa mobil rantis ini udah kelewatan banget. Pikir pakai otak bang, itu manusia dilindes pakai mobil lapis baja yang beratnya berkali-kali lipat lebih berat dari mobil biasa. Udah dilindes pakai ban depan, malah ditambahin dilindes pakai ban belakangnya juga. Bang lo, apakah supirnya nggak nyadar kalau mobil yang dia bawa tuh mobil lapis baja? Bang lo pada, itu manusia, bukan barang yang bisa seenaknya lu lindes. Gue turut berduka cita untuk keluarga ojol itu, dan gue mendesak kepolisian harus ngeberesin masalah ini. Jangan lepas tangan dan jangan mendadak bikin statement kalau itu cuma kecelakaan. Karena dari yang gue lihat ini ada faktor kesengajaan. Cari tahu siapa supirnya dan hukum seberat-beratnya. Terus satu lagi, saran gue buat para polisi itu gas air matanya daripada dipakai buat tembakin rakyat, lebih baik tembakin ke dalam gedung DPR. Biar yang katanya wakil rakyat itu pada keluar nemuin rakyat yang ngasih mereka makan pakai duit pajak. Gila. Apa lo? Gue lagi di titik aksi dan penggunaan gas mata berulang. Dan lo harus tahu, gas air mata itu menelan anggaran super jumbo sampai 160 miliar lebih. Dan sering banget expired dan beracun. Sampai bahkan perang internasional pun melarang penggunaan gas air mata. Warga-warga banyak banget yang jadi korban. Dulu saat gue di BEM Unpad tahun 2022, gue dan teman-teman sudah pernah bikin campaign soal petisi tolak gas air mata. Karena gas air mata tidak pernah transparan, membunuh rakyat, dan ini bentuk
excessive use force of police atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi. Kita juga sama-sama tahu teman-teman bahwa gas air mata pernah menelan tragedi Kanjuruhan yang memakan korban 130 lebih. Jadi nggak ada alasan polisi masih menggunakan dana 160 miliar lebih. Itu pun baru terdata dalam penggunaan gas air mata yang jelas ini adalah alat membunuh rakyat sendiri. Nggak paham lagi ya, anggaran kepolisian itu salah satu anggaran terbesar di Indonesia. Top 3 lembaga negara dengan anggaran terbesar tuh Polri gitu. Dan kita masih sering melihat dengan anggaran sejumbo itu, polisi masih menempati posisi sipil, polisi kalau dikasih laporan masih mandek, polisi belum betul-betul hadir dalam penanganan korban-korban di lapangan dengan anggaran sejumbo itu. Dan bagi gue salah satu bentuk reformasi Polri bukan hanya internal, bukan hanya perlu bahkan membuat polisi itu minimal lulusan S1 biar lebih berpendidikan, tapi juga perlu menghilangkan gas air mata. Again, lo kemarin lihat gas air mata masuk ke rumah warga, KRL, lapangan GBK, bahkan di berbagai kota itu sampai masuk ke masjid segala macam. Ini udah nggak ada adabnya nih gas air mata. So kita perlu menyerukan lagi tolak gas air mata. Yang kedua adalah reformasi Polri seutuhnya. Dan yang ketiga adalah bebaskan tahanan masa aksi di Jakarta yang jumlahnya 400 lebih itu, bahkan setengahnya di bawah umur, dan anggota DPR malah sepakat. Konyol, ini konyol banget. Nggak heran kalau Indonesia dibilang Indonesia gelap, konyol. Kalau sampai gara-gara kejadian ini ya Kapolrinya nggak juga diganti, gua beranggapan Pak Prabowo itu bukan seorang presiden karena masih takut sama orang-orangnya Jokowi ya. Gak ada prestasinya Polri kita ini selama 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo. Polri ini ya menurut gua ya selama di bawah pimpinan Pak Listio Sigit itu ya, Polri itu malah jelek namanya, malah dibenci sama masyarakat. Nggak ada tuh namanya dicintai sama masyarakat Indonesia, nggak ada. Yang ada malah dibenci, nggak ada sama sekali. Jadi Pak Prabowo kalau mau citra polisi itu baik ya, ganti Kapolrinya, copot. Demo ke gedung DPR, mereka malah WFH, ganti tempat demonya ke rumah anggota DPR masing-masing. Gara-gara mereka kita tidur jadi nggak nyenyak. Kenapa mereka harus tidur nyenyak? Gak boleh. 1 orang lagi meninggal Gojek, kata gua. Lu kan naik mobil tank ya? Jalan pelan-pelan, takut diapain sih? Ngebut-ngebut pelan-pelan, santai gitu. Lu kan tahu warga lagi pada banyak banget, lagi demo. Ya kan? Lu ngamanin kan? Gua tahu tugas lu ngamanin gitu. Tapi kan jalan bisa pelan-pelan. Ngapain ngebut? Balapan sama siapa? Ada orang di situ. Lindos aja kata gua. Dikata tanggulan kali. Terus sekarang gimana tuh kalau udah kayak gitu, gue tanya. Gimana caranya kalau udah kayak gitu? Yang jelek siapa? Polisi lagi. Ini apaan lagi nih, anjing. Gimana tuh kalau udah kayak gitu? Gue gak ngerti dah, gue sama Indonesia udah ngeri banget. Ada naik mobil tank bang, naik mobil tank. Mau dilemparin bom molotov juga kata gue juga kagak bakal meledak itu tank. Santai ya, santai. Afan Kurniawan baru aja meninggal dilindas mobil Brimob. Umurnya baru 21 tahun. Di saat teman seusianya mungkin masih sibuk kuliah, nyiapin skripsi. Tapi Afan harus udah jadi tulang punggung untuk 7 anggota keluarganya. Kepada polisi yang terhormat, boleh nggak sih Pak, kalau ngawal demo nggak perlu sampai ngebunuh warga sipil? Apakah itu permintaan yang terlalu besar? Semua pejabat kalau ditanya pasti jawabnya menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin. Tapi apakah haknya aja yang dijamin, nyawanya enggak? Seorang pemuda tertelungkup, ditabrak, tertekuk, remuk, dan terus dilindas sama kendaraan polisi. Apa ini kalau bukan disebut kekejaman? Dan kalau Pak Prabowo diam aja,
tidak menanggapi apapun tentang masalah ini, tidak ngasih statement apapun, berarti Pak Prabowo memang benar pelanggar HAM. Diam itu artinya kejam loh. Tidak bersuara sama sekali, sedangkan Pak Prabowo punya power. Berarti Pak Prabowo memang pelanggar HAM. Benar berita-berita bahwa Pak Prabowo pelanggar HAM itu benar. Pak Prabowo nggak bisa diandelin buat memimpin negeri ini kalau Pak Prabowo diam aja. Yang pertama, gue ingin menyampaikan turut berduka cita kepada Afan Kurniawan. Dia adalah driver ojol yang ditabrak oleh mobil Brimob. Ini orang kelahiran tahun 2004. Gue nggak tahu apakah ada korban lain atau enggak. Dan gue melihat kejadian itu di atas kereta. Update tiap menit, ada video baru, angle yang baru. Teman-teman juga udah ada yang ke RSCM, update juga tiap menit. Sampai gue itu pada titik kesimpulan melihat kondisi negara ini semakin hari semakin gak ada yang benar. Harusnya pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, orang-orang yang duduk di situ malu gitu ya. Kapolrinya juga harus mundur karena dia gagal dalam mengamankan kondisi ini. Lagi-lagi ada yang tewas dan clear, buktinya di mana-mana, jelas. Semua orang bisa melihat, berbagai angle dia bisa lihat. Bukan hanya pada kasus ini aja dia bermasalah. Jadi secara etis, secara moral, harusnya dia mundur, ya. Dan yang gue khawatirkan, gelombangnya makin besar. Apalagi yang respon isunya seperti Syahroni, Uya-Kuya, Eko Patrio. Hancur kita, Pak. Artinya apa? Kita harus melawan. Kita ingin masyarakat kita mendapatkan sesuatu yang layak. Dan gua nggak ingin ini sia-sia. Tewasnya warga kita harus menjadi arti dalam bangsa ini. Maka gue sampaikan lawan. Halo guys, saya mau mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kepada Pak Afan Kurniawan, pejuang demokrasi kita, yang telah gugur tadi malam. Gugur karena dilindas oleh kendaraan rantis dari Brimob. Nah, kenapa saya katakan dilindas? Buat kalian yang enggak atau belum melihat videonya, ada di story saya. Kendaraan rantis ini melaju kencang, lalu ada motor Pak Afan ini di tengah jalan. Mungkin motornya mogok atau bagaimana. Nggak mungkin nggak terlihat karena ada di tengah jalan dan jalannya terang dan hanya dia seorang diri di sana. Tapi yang terjadi, kendaraan ini tetap melaju kencang dan menabrak. Dan yang lebih tragis lagi, setelah menabrak, kendaraan ini sama sekali nggak berhenti, bahkan mundur sedikit pun untuk memberi ruang pada korban. Ini enggak. Tapi hanya berhenti sebentar, lalu melarikan diri. Ya, entahlah ya. Karena ini asumsi. Kita nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi kalau melihat dari kejadiannya seperti ini. Lalu, apa tujuan dari semua ini? Apakah ini kesengajaan untuk mengalihkan perhatian massa? Karena dari pagi, massa, kita semua ini kan berusaha bersuara, berbicara dengan anggota DPR. Wakil rakyat yang katanya wakil rakyat ini. Tapi nyatanya, anggota DPR semua sibuk di rumahnya, nonton TV, main media sosial, update Instagram, dan sebagainya. Dan yang terjadi adalah usaha untuk mengalihkan kemarahan rakyat dari DPR ke aparat. Seperti biasa, aparat dibenturkan dengan rakyat, dan rakyat gak bisa berbuat apa-apa. Yang lebih menyakitkan adalah respon dari istana, yang mengatakan meminta maaf, lalu meminta polisi untuk lebih berhati-hati. Berhati-hati. Ini kan seperti kalau kita bayangkan begini, polisi datang ke istana, lalu bilang, maaf, kami melindas rakyat. Lalu responnya adalah, ya udah, lain kali lebih hati-hati. Cukup begini. Lalu bagaimana dengan kasus yang lainnya? Kanjuruhan, kasus Gama, kasus Darso, kasus pelajar dan mahasiswa yang dikriminalisasi, kasus masyarakat adat yang ditembaki, kasus perempuan yang diperkosa oleh aparatnya sendiri, dan masih banyak lagi. Apakah semua cukup dengan minta maaf begini? Ternyata sudah sebegitu rusaknya negara kita ini. Salam. Saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas korban yang terjadi dalam
aksi massa demonstrasi pada hari ini. Sungguh tak pantas manusia manapun menjadi korban dengan cara seperti itu, atau cara apapun pada saat melaksanakan hak konstitusionalnya. Saya tidak tahu mau bilang apa. Tolong Pak Polisi, demonstrasi itu adalah hak konstitusional, dijaga. Jika ada yang melanggar hukum, silakan diproses. Tetapi menabrak dengan cara seperti itu, menggila, saya kira itu di luar nalar. Saya tidak tahu apakah yang menggilas itu ada unsur kesengajaan atau betul-betul di luar kontrol, tapi tidak bisa dimaafkan. Karena memang seharusnya sudah dilatih oleh negara untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Saya berharap Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Jakarta Pusat segera memberikan penjelasan, segera melakukan langkah-langkah, dan nanti juga harus menunjukkan rasa tanggung jawab. Ya, memang tugas polisi berat, tetapi itu bukan pembenaran untuk kejadian yang brutal seperti itu. Ungkapan duka dari kami. Keterlaluan.